Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dia hadir di tempat kita masing-masing. Dia ada di sini bersama kita. Mari kita pujikan satu lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Kebaktian kita di minggu kelima di bulan Mei ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, amin, amin. Amin.
jemaat akan dibacakan oleh Ibu Enita Kristano. Silakan Ibu Eni. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Warta 31 Mei. Pertama, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Ruth Julianti tanggal 5 Juni, dan ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Pendeta Samuel Suwarno pada 1 Juni. Tuhan memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada kebaktian Minggu 7 Juni 2020. Akan diadakan sakramen Perjamuan Kudus. Untuk itu masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Warta Komisi Yud. Komisi Yud akan mengadakan acara KYTB pada hari tanggal Rabu 3 Juni waktu 7 malam. Pembicara Evangelis Marse Tangaguling. Tema Kudus atau Kudis. Mengundang segenap anggota Komisi Yud untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Warta Komisi Perempuan. Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari tanggal Kamis 4 Juni. Waktu pukul 3. Pembawa firman Ibu Liana Pribadi, pemimpin pujian Ibu Rini Darmaji. Mengundang segenap anggota Komisi Perempuan untuk mengikuti persekutuan. Kegiatan tengah minggu. Persekutuan doa pagi diadakan pada hari Rabu 3 Juni pukul 6.30. Komisi Yud Tumbuh Bersama diadakan pada hari Rabu 3 Juni pukul 7. Persekutuan Komisi Perempuan diadakan pada hari Kamis 4 Juni pukul 3. Komsel Youth diadakan pada hari Jumat 5 Juni pukul 7. Pembinaan warga jemaat diadakan pada hari Sabtu 6 Juni pukul 10. Persembahan. Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, angsuran kendaraan, dan persembahan COVID ataupun persembahan yang lain. Demikian Warta Jemaat 31 Mei. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Eni. Sekarang marilah kita satukan hati kita untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Stephen Kristano. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita dengan satu pujian. Roh Kudus, datanglah. Segarkanlah yang lelah,
Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita satukan hati kita dalam menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin menyatukan hati dan menaikkan puji syukur atas kesempatan yang Kau berikan sampai pada pagi hari ini buat kami sekalian, bahwa kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa berkumpul walaupun di masing-masing tempat di mana kami tinggal untuk bisa melakukan kebaktian bersama. Kiranya kebaktian pada hari ini juga dapat dilancarkan, dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Biarlah firman yang telah dipersiapkan itu nanti juga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami ingin berdoa untuk jemaat-jemaat yang telah lanjut usia atau mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya Engkau juga mengutilik mereka bersama, berjalan bersama, mendampingi mereka seperti Engkau mendampingi kami juga yang lain, bahkan secara lebih personal. Kami juga berdoa untuk kesehatan dengan adanya peralihan musim dari musim hujan ke musim panas. Kiranya Engkau juga mau menyertai dan juga turut campur dalam adanya kejadian dengan virus corona ini. Biarlah semua bangsa-bangsa di dunia dapat belajar untuk bisa bersatu dan untuk mencari jalan keluar yang tentunya adalah melalui kehikmatan dari Engkau sendiri, Bapa. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri. Kiranya juga diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap teguh dan tetap dekat dengan Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang khususnya setelah lulus SMA, baik Saudari Veve maupun Saudara Justin, dalam persiapan mereka untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat, bukan hanya kami saja tapi juga banyak jemaat di gerejamu, di bumi ini, bahkan semua orang. Kiranya Engkau juga mau turut campur dan mencukupkan kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa untuk persiapan kepindahan dari Bapak Indah Wijaya untuk pelayanan di daerah Tangerang. Biarlah Engkau yang akan mengatur semua detailnya dari kebutuhan awal sampai proses pindah berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk rencana adanya kebaktian dan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Biarlah Engkau mempersiapkan baik kami dari jemaatmu maupun juga para hamba Tuhan dan pelayan kebaktian. Biarlah semuanya juga dapat mengambil peran pada bagiannya dengan baik. Kami ingat untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung. Walaupun kami tidak bisa melakukan komunikasi secara fisik atau face to face, tapi kiranya semua persiapan yang dapat masing-masing dilakukan dari bagian kami sebagai suatu komunitas bersama juga dapat berjalan dengan baik. Khusus untuk bangsa Indonesia, biarlah para pemimpin dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling bawah, untuk aparat keamanan, untuk semua pemerintahan yang ada dan mengambil serta dalam menjalankan roda perekonomian dan juga ketertiban di Indonesia ini, biarlah dapat memimpin dengan baik. Kami berdoa untuk kerukunan, untuk persatuan bangsa ini, tolong supaya juga tidak mudah untuk dipecah belah. Kami juga berdoa untuk banyak negara lain yang mengalami terjangkit virus corona. Kiranya juga bukan pecah belah yang dengan begitu mudah untuk bolak-balik, tapi masing-masing dari kami bisa belajar untuk bisa memancarkan kasih seperti yang Kau ajarkan. Kami berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona, untuk pencarian vaksin maupun obat-obatan yang cocok. Biarlah para ilmuwan yang ada juga dapat mereka bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk kedewasaan dari masyarakat yang memang saat ini banyak diuji. Biarlah masing-masing dari kami bisa tumbuh sesuai dengan iman dan ajaran yang telah Engkau berikan pada kami. Dan kami ingin menyatukan hati kami bersama-sama dan menutup doa kami pada pagi hari ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Steven. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Marilah kita sekarang menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Marilah kita sediakan hati kita supaya firman Tuhan itu mengalir di hati kita, mengenyangkan rohani kita, memberi kekuatan kepada kita khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita mohon supaya firman Tuhan ini menjamah hati kita dengan menaikkan satu pujian. Dia seperti air. Untuk doa pengantar firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Ibu Ruth Julianti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, inilah kami, jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing secara online. Kiranya Tuhan memberkati sarana internet yang dipergunakan supaya ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati segala yang dipersiapkannya. Tuhan mengurapi biarlah setiap firman yang disampaikan berasal dari Tuhan. Dan firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Pengharapan bagi kami yang berbeban berat. Penghiburan bagi kami yang dalam kesusahan. Tuhan, jadikan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan dapat melakukan kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 16 ayat yang keempat sampai 12. Saya akan membacakannya. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil dari para rasul dan para penakwa di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan ini, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami
untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Terima kasih Bu Ruth yang sudah berdoa sekaligus juga membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, atau kecenderungan gereja di akhir abad ini, gereja berlomba-lomba untuk mentargetkan jumlah anggotanya, karena melihat bahwasannya gereja ini gereja di satu tempat jumlahnya kecil, maka dalam perencanaan gereja ke depan yang menjadi target utama adalah jumlah anggota yang bertambah. Dan itu juga menjadi satu bagian di mana kami atau saya sebagai gembala-gembala, orang-orang yang terlibat di gereja menjadi satu beban tersendiri ketika mengarahkan pada satu target jumlah. Jadi gereja berhasil hanya dinilai, sebenarnya penilaian utama adalah berapa jumlah pertambahannya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, di banyak tempat terjadi demikian. Kenyataannya yang terjadi adalah setelah sekian tahun berlalu, gereja mengevaluasi kembali dan melihat realitas. Banyak gereja, bukan sedikit gereja, banyak gereja yang melihat bahwasanya jumlahnya tidak bertambah. Kalau bertambah pun kecil. Bahkan sebagian yang lain mengalami penurunan jumlah. Jadi dievaluasi 5 tahun ternyata tidak jauh berbeda. Dan kemudian ada dievaluasi juga setelah 10 tahun ternyata nggak jauh berbeda. Ada penurunan sedikit, ada kenaikan sedikit, ataupun stagnan di sekitar angka yang di awal tadi. Nah, melihat realitas yang seperti ini, kita sadar bahwasannya pertumbuhan gereja, dalam khususnya untuk pertumbuhan jumlah anggota jemaat, itu bukan menjadi sasaran utama daripada gereja. Kita sebagai gereja menggerakkan semua kita agar kita melakukan bagian tugas kita masing-masing dan kembali kepada firman Tuhan. Bukankah pertumbuhan itu milik daripada Tuhan? Nah, kalau kita sampai di titik bagian itu, kita menyadari pertumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Lah, bagian Tuhan yang seperti apa yang memberkati gereja dalam pertumbuhan gereja itu sendiri? Tidak lain dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya Tuhan yang memberi pertumbuhan itu adalah melalui Roh Kudus. Nah, sekarang adalah yang perlu kita pikirkan ketika kita mencoba bertanya pertumbuhan gereja asalnya pada Tuhan. Dan Roh Kudus tinggal bagi setiap kita. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Itu 50 hari ya setelah memperingati bangsa Israel keluar daripada Mesir. Itu peringatan 50 hari kemudian itu adalah Pentakosta. Dan dari ini kita bersama-sama kita memperingatinya. Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dan kemudian tinggal bagi setiap kita. Bukan tinggal di gereja. Nah, mari kita mencoba menyamakan pemikiran dan persepsi kita. Ketika kita gereja mentargetkan jumlah orang, kita kepingin semua jumlah kita bertambah. Dan kemudian ditarget gereja. Bukankah sesungguhnya target gereja itu ada pada setiap kita
yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja apalah artinya ketika kita orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini tidak bergerak atau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi sia-sia kita menarget. Saya pernah masuk dalam satu bidang yang seperti ini. Kita perlu bertumbuh dan bertumbuh. Kenyataannya, ya waktu itu, kita bisa 3 tahun bertumbuh sekian. Setelah 3 tahun ternyata juga tidak jauh beda. Artinya adalah mari kita bersama-sama menyadari pertumbuhan gereja adalah bagian kita di mana Roh Kudus tinggal bagi setiap kita. Roh Kudus yang digambarkan dalam Pentakosta turunnya Roh Kudus adalah api. Bahkan memberikan semangat bagi kita untuk melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat peluang-peluang besar yang seperti ini di dunia ini, khususnya kalau kita di Jakarta atau di Kelapa Gading ini, rasanya akan menjadi sia-sia. Kalau api itu yang ada di dalam setiap kita hanya memendamnya dan kita tidak menyemangati diri kita, yang api dalam diri kita, untuk coba kita keluarkan dan kita menyemangati orang lain, kita membawa mereka pada Kristus. Artinya pertumbuhan gereja itu yang menjadi sia-sia. Mari kita menyadari, kita punya kekuatan yang luar biasa. Seperti khotbah minggu lalu, kita punya kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan sekarang digambarkan dengan api. Itu sesuatu yang harusnya muncul kuat di dalam diri kita untuk kita bersama-sama dalam fokus gereja. Kalau ada pertumbuhan gereja, tidak lain caranya bagi kita. Nah, hari ini sesuai dengan tema dari Sinode dalam bulan misi ini, bagaimana Rasul Paulus itu digerakkan Roh Kudus dan timbul adanya gereja jemaat komunitas Kristen yang pertama di Eropa. Ini sangat menarik Bapak sekalian. Saya menarik karena kita tidak fokus di pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 tentang Pentakosta, tetapi adalah satu hasil di mana Roh Kudus yang menyertai Rasul Paulus dan kemudian ada gereja di Eropa. Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan dengan Bapak Ibu semua tentang Roh Kudus ini. Yang pertama dalam ayat 4 sampai dengan yang 5 sampai tadi dibaca oleh Burut, telah Roh Kudus terus berkarya sejak Pentakosta. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Pentakosta itu diperingati dengan berbagai ragam. Kita mungkin tidak terlalu memperingati Pentakosta karena kita tidak beraliran yang Pentakosta dengan label Pentakosta seperti itu. Kita bukan, kita termasuk gereja Chinese gitu ya. Gereja Chinese lebih anteng katanya gitu ya. Nah, kalau gereja yang Pantekosta atau Pentakosta itu agak beda sebenarnya. Pentakosta dengan aliran seperti itu, mereka merayakan begitu dahsyat. Menurut saya begitu dahsyat. Saya punya teman yang beraliran gereja tempat ini. 10 hari itu sejak Yesus naik ke surga sampai dengan turunnya Roh Kudus, mereka doa puasa tiap hari. Dan kemudian tiap hari datang ke gereja dan mereka mencoba menangkap kegerakan ilahi itu seperti apa. Dan ketika teman saya bercerita, saya bisa mendengar dan perhatikan, wow, ternyata menurut pemahaman kamu gerakan Roh Kudus seperti itu. Jadi saya tidak berhak untuk menilai, tetapi saya bisa melihat teman saya bagaimana dipengaruhi dengan kegerakan daripada Roh Kudus ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kesaksian dari teman saya pada saya itu sedianya saya berpikir bahwasanya kegerakan Roh Kudus itu masih terjadi sampai dengan saat ini. Meskipun itu hanya satu perayaan. Tapi kalau kita membaca dalam pasal 16 ayat 4 sampai dengan 5, bagaimana Roh Kudus itu berkarya sejak Pentakosta atau Roh Kudus itu turun, dan kemudian sampai hari itu Rasul Paulus diceritakan oleh Lukas, jemaat diteguhkan dalam iman. Bapak Ibu sekalian perhatikan, jemaat diteguhkan di dalam iman. Jadi diteguhkan di dalam iman. Kenapa ada catatan seperti itu? Karena itu adalah Kristen awal, kegerakan Kristen awal. Banyak sekali ajaran-ajaran pada saat itu yang tidak jelas, dan juga Kristen awal artinya mulai menyesuaikan. Ketika turun Roh Kudus,
Jemaat itu diteguhkan di dalam iman, bukan dikacaukan, tetapi diteguhkan di dalam iman. Mari kita mencoba memahami bahwasanya ketika kita menyadari Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita, apakah tiap-tiap hari kita merasa bahwasanya kita diteguhkan di dalam iman? Apakah kita merasa, ya sudah Roh Kudus tinggal, kita tidak melakukan apa-apa, statusnya tinggal, tetapi kita tidak merasa diteguhkan tiap hari dalam iman? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, diteguhkan seperti apa? Seringkali kita berpikir kita diteguhkan, kita mengalami kesulitan, dan kemudian Tuhan memberi jawaban, oh kita diteguhkan. Tapi enggak seperti itu sekalian. Diteguhkan, itu kaitannya dengan yang kedua, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi itu makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saya mencoba mencari tahu makin lama itu maksudnya apa. Ada satu keterangan yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi diterangkan bahwasannya tiap hari terus ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi tiap hari, bukan makin lama aja, tapi tiap hari ada banyak orang yang kalau katakan diteguhkan dalam iman, dan bertambah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pertumbuhan ini bukan terjadi dalam waktu yang lama, tidak, tetapi tiap-tiap hari. Nah, kalau kita menyadari Bapak Ibu sekalian, hari ini Roh Kudus sedang tinggal dalam setiap kita. Kembali kita bertanya sesuai dengan teks yang kita baca ini, apakah kita diteguhkan di dalam iman tiap-tiap hari? Khususnya ketika kita menghadapi hal yang sama pada saat ini tentang virus corona yang tidak mudah. Ketika menghadapi seperti ini, apakah kita menyerah dengan keadaan, atau kita semakin diteguhkan di dalam iman? Tantangan bagi kita bukan. Gereja kita, GKMI Pengharapan, sudah ada wadahnya tepat. Saya berkali-kali mengulang pada Bapak Ibu semua, bagaimana kita bisa diteguhkan dalam iman tiap-tiap hari. Tiap hari kita ada namanya Gema. Kita membaca bersama Alkitab tiap hari satu pasal Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada renungan di sana yang tiap hari juga tersedia bagi kita. Ada juga pedati di situ yang tiap hari kita berdoa bersama. Apakah dengan kita membaca Alkitab, kita membaca renungan, apakah dengan kita berdoa kita tidak diteguhkan? Seharusnya kita diteguhkan, bukan? Apakah kerinduan ini, pertanyaan kerinduan ini ada bagi setiap kita? Kita ingin biasa-biasa saja, atau ingin kita diteguhkan tiap-tiap hari? Minggu yang lalu Pak Alep bersaksi yang saya pikir sangat baik bagi kita semua. Bagaimana Pak Alep mengalami yang tidak mudah. Dua anaknya sekaligus ada dalam kesulitan, tetapi Tuhan menolongnya. Artinya adalah ada diteguhkan tiap-tiap hari. Ketika sakit, Pak Alep juga ada di pedati, anggota pedati, ada gul pedati. Kemudian minta sama-sama kita berdoa, dan kita berdoa sama-sama sekalian. Jadi hari ini kesempatan yang baik di pagi hari ini, Bapak Ibu yang berindu untuk tiap-tiap hari diteguhkan sebagai satu realitas kita, Roh Kudus tinggal dalam setiap kita. Ayo Bapak Ibu hubungi Bu Yaya. Bu, saya minta masuk ke grup Gema. Saya membaca tiap hari, nanti ada renungannya. Oh, saya mau terlibat di dalam doa. Hubungi Bu Melisa, nanti bisa masuk ke grup situ. Mari kita bersama-sama di dalam satu wadah besar GKMI Pengharapan yang kita berusaha memacu diri dan kita menyadari Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita, sehingga tiap-tiap hari kita diteguhkan di dalam iman. Dan kalau kita bicara Alkitab ini, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah. Tidak ada sesuatu yang timbul karena kita hanya merencanakan. Kita merencanakan, tetapi harus ada tindakan. Nah, tindakan ini bukan hanya satu kegiatan, oh kita mengadakan ini, kemudian kita berharap ada banyak pertumbuhan di sana. Oke, mungkin bisa. Tetapi pertumbuhan yang adalah milik Tuhan adalah artinya kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Kita minta pada Tuhan yang menggerakkan setiap kita
agar kita diteguhkan. Kalau kita udah teguhkan, kita bisa menyampaikan, kita bisa memberikan pada sesuatu kepada orang-orang lain, bahwasanya kita tiap-tiap hari teguhkan dalam iman. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita perlu bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya kita. Maka tiap-tiap Sabtu kita juga bersama belajar, kita selang-seling ya. Tetapi salah satu kita juga belajar, kita sekarang pakai modul berakar. Supaya apa Bapak sekalian? Supaya kita terus bertumbuh di dalam iman kita dan setiap hari kita semakin diteguhkan. Saya percaya ada banyak berkat di sana. Kalau kita bersama-sama dalam satu kegerakan besar, inilah kegerakan Roh Kudus di zaman sekarang, maka saya yakin tanpa kita mengharapkan gereja itu bertumbuh, tanpa ya, Tuhan akan bertumbuh. Tapi sebaiknya kita juga merencanakan, bukan? Gereja bertumbuh. Kita sudah punya nilai-nilai yang kita hidupi bersama, itu nilai membaik. Bukan hanya satu catatan, tetapi kita hidupi nilai-nilai membaik itu agar kita mengalami pertumbuhan, kita diteguhkan, dan jemaat semakin banyak. Bukan kerinduan kita untuk jemaat semakin banyak saja. Jumlah mungkin kita bisa memberikan satu, oh gereja kamu berhasil. Belum tentu Bapak sekalian. Jumlah yang banyak belum tentu gereja atau kita dalam satu wadah gereja berhasil. Tapi keberhasilan adalah ketika jemaat itu banyak, tapi sekaligus juga benar-benar mempercayai Yesus sebagai juru selamat, dan kita bertumbuh bersama. Dan itulah keberhasilan. Kita bisa. Kalau saya sendiri saya nggak bisa. Tetapi bersama-sama kita bisa melakukan hal ini. Di dalam komunitas kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita saling bertumbuh. Kita mengingatkan, kita bertumbuh satu dengan lain. Maka bukan satu mukjizat bagi kita. Kalau ke depan kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan yang pesat di dalam iman percaya kita. Hari ini kita terus memacu. Mungkin di satu sisi kita mengalami kesulitan, tetapi di sisi yang lain kita mengharapkan ada pertumbuhan. Bukan kita semakin turun, tapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu membuktikan bagi kita bahwasanya kalau Alkitab mencatat tiap-tiap hari mengalami pertumbuhan. Paulus bergiat, dia tidak diam di rumah. Inilah perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan dia bisa melihat, dan dia bisa merasakan, dia bisa mengerti. Dia yang lakukan bukan tujuannya untuk berhasil, tapi memberitakan Injil. Tapi disitulah Tuhan memberi pertumbuhan yang luar biasa. Ada satu kegerakan dalam diri Paulus dan juga timnya. Paulus juga tidak sendirian, ada tim yang bersama dengan Rasul Paulus. Dan Tuhan memberkati. Jadi pertumbuhan iman, pertambahan jumlah jemaat dimulai dari Roh Kudus, kemudian berlanjut kepada kita yang bergerak bersama. Bapak Ibu sekalian, inilah Pentakosta di zaman kekinian. Pentakosta bukan peristiwa saja terjadi pada waktu lampau, tapi terus berkarya sampai selama-lamanya. Mari kita membuka diri agar Roh Kudus menggerakkan setiap kita. Kita bersatu supaya dalam visi yang sama kita bertumbuh bersama, menikmati pertumbuhan, sekaligus juga membagikan pengalaman iman kita pada orang lain. Maka pertumbuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua daripada firman Tuhan pada saat ini, kalau tadi terus berkarya, yang kedua adalah Roh Kudus mengarahkan para pemberita Injil. Ini adalah satu narasi yang menarik Bapak Ibu sekalian. Dikisahkan pada saat itu Paulus dia mau memberitakan Injil, tapi kemudian Alkitab berbicara Roh Kudus mencegah Bapak sekalian. Nah, ini kan sesuatu yang unik gitu ya. Ayat 6-8 itu Roh Kudus mencegah. Roh Kudus tidak mengizinkan
Rasul Paulus ingin bergerak, dia ingin bergerak ke Eropa, ke Asia, tetapi nggak mau. Roh Kudus tidak mencegah Rasul Paulus. Nah, mencegah seperti apa? Ini agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira adalah satu pengetahuan daripada Tuhan. Bisa berarti bahwa saya ketika Paulus bersama dengan timnya ingin melangkah, ada gerakan yang menghambat dia. Tapi tidak disebutkan juga. Artinya kepingin ke sana tapi nggak bisa. Akhirnya menuju ke tempat yang lain. Saya memberi alurnya. Ini di slide berikutnya kita ada alurnya. Pak Theo bisa bantu untuk membukanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah peta di mana perjalanan Paulus yang kedua. Itu ada panah-panah yang dari sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, kemudian naik sampai ke kiri bagian atas ya. Paulus dari Derbe ke Listra, kemudian berjalan lagi, di situ ada di tanah Galatia dan Frigia. Di tanah itu artinya bukan kota, di wilayah gitu ya. Kemudian dia mau bergerak ke Asia, itu sebelah timur. Tetapi kemudian dia ke Misia, dia bergerak ke sana. Dan kemudian menuju Troas. Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasannya Roh Kudus itu menggerakkan bagi setiap pemberita Injil. Jadi kita sekarang coba memahami, inilah Roh Kudus Bapak sekalian. Ketika kita, ada satu slide lagi. Silahkan Pak Theo maju lagi satu slide-nya. Nah, kemudian dari Troas, kemudian menyeberang ke satu pulau kecil, di sini tulis Samotrake ya. Kemudian baru dia menuju ke Neapolis, dan itu ada Filipi, dan kemudian itu daerah Eropa. Jadi Makedonia itu di daerah Eropa. Jadi Bapak tadi yang slide yang pertama itu di bagian bawah, Troas itu kan sekarang di bagian bawah, itu yang bagian atas tadi dan lanjut ke sini. Yaitu peta yang saya dapatkan. Nah, Bapak sekalian, kita melihat Roh Kudus itu mencegah. Artinya adalah Paulus sebetulnya sudah merencanakan perjalanannya. Saya mau ke sini, habis ini saya mau ke sini, habis ini ke sini. Dia memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus sendiri yang menggerakkan daripada tim Rasul Paulus ini. Perencanaan ada, tetapi kedaulatan atau keinginan daripada Roh Kudus itu bisa menggerakkan tim yang ada untuk bergerak kemana Roh Kudus mau. Disinilah kita bisa memahami bahwasannya Roh Kudus bukan hanya satu peristiwa, tapi Roh Kudus itu hidup dalam setiap kita. Melalui hikmat-Nya kita bisa menyadari Roh Kudus itu mencegah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Injil ini, ketika Alkitab ini menulis Roh Kudus mencegah, itu satu kata yang sulit. Satu kata yang sulit. Bagaimana Roh Kudus bisa dipahami mencegah? Sulit bukan? Dan artinya dia tidak mengizinkan, susah. Tetapi dalam realitas kehidupan itu sangat mungkin terjadi. Ada perencanaan, tetapi tiba-tiba dalam perencanaan yang ada, Roh Kudus bisa mengubahnya. Nah, kita menyadari sekali lagi di masa kekinian, kita bisa merencanakan hal apapun juga untuk kegerakan, khususnya kalau ini dalam kegerakan tim misi. Tetapi kita bisa belajar daripada Rasul Paulus. Dengan hikmat-Nya, dia menyadari usaha yang keras untuk memberitakan Injil sama-sama baik. Tetapi sadar bahwasanya Roh Kudus mencegah, tidak mengizinkannya. Terkadang kita punya rencana yang indah di dalam setiap pelayanan kita atau di dalam setiap hidup kita. Sampai kita berusaha keras, ini yang terbaik menurut kita. Tapi rasanya kita nggak sampai ke bagian itu, dan kita menyadari akhirnya Roh Kudus ternyata mencegah kita, tidak mengizinkan ini kita mencapai bagian itu. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan izinkan bagi kita. Hari-hari ini pun rasanya dengan kehidupan yang normal baru yang akan kita hadapi, mungkin kalau Tuhan izinkan nanti awal Juli kita sudah bisa beribadah di gereja dengan aturan-aturan yang mungkin berubah daripada sekarang, dan kita bersyukur kalau Tuhan izinkan. Tapi artinya adalah satu hal yang baru yang akan kita alami di masa-masa ini. Kita 3 bulan kita bersama-sama dalam masa virus corona ini.
Bukankah ada sesuatu yang baru? Kita mempunyai pola hidup yang baru. Kita juga mungkin bergerak di dalam bidang yang baru. Kita sudah berusaha, ini sesuatu yang baik, tapi sepertinya Tuhan mencegah dengan ada virus corona ini. Tuhan mungkin tidak mengizinkan apa yang kita upayakan. Tapi yakinlah bahwasanya ketika kita menyadari kita di dalam Tuhan, kita bisa mendapat hikmat Tuhan, kita mengerti hikmat Tuhan. Ketika Roh Kudus mencegah, tidak mengizinkan, inilah jalan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama di dalam perayaan Pentakosta pada pagi hari ini. Kita membuka diri kita. Kita merelakan diri kita. Kalau kita menyadari Roh Kudus itu mencegah dan tidak mengizinkan, ya mari kita mengikutinya. Tidak perlu kita melawannya. Tidak perlu kita dengan idealisme kita, dengan seharusnya kita harus bisa seperti ini, tapi kenyataannya toh tidak bisa. Mari kita lanjut di bagian yang ketiga, sekaligus yang terakhir dari khotbah saya di pagi hari ini. Roh Kudus memberi penglihatan. Nah, Bapak sekalian, kita kalau baca ayat 9 sampai 12 bagian yang terakhir, ini menarik Bapak sekalian. Roh Kudus memberi penglihatan. Nah, kalau memberi penglihatan artinya adalah dia, Roh Kudus yang adalah satu pribadi, memberikan intervensi secara khusus. Kalau kita membaca, mendengar kata penglihatan, kalau dalam Alkitab kita, mungkin pikiran kita tertuju kepada satu surat di bagian akhir Alkitab kita, Wahyu. Mungkin berisi banyak pewahyuan dan mungkin juga penglihatan. Tapi mari kita sama-sama mempunyai mesin pencari di Alkitab kita ketik penglihatan, kemudian di Perjanjian Baru, kata penglihatan di surat Wahyu hanya satu ayat, Bapak Ibu sekalian. Saya terkejut, Bapak Ibu sekalian. Kitab yang berisi pewahyuan, tapi penglihatan, kata penglihatan cuma satu saja. Kaget saya. Di Matius, Injil Matius cuma satu. Di Kolose cuma satu. Tetapi di bagian kisah para rasul itu belasan, Bapak Ibu sekalian. 13 yang saya tahu. 12 ayat, 13 kata. Kemudian di Injil Lukas, dia ada 3 kata, 3 ayat. Jadi mari kita perhatikan. Kisah para rasul dan Lukas ditulis orang penulis yang sama, yaitu Lukas, seorang dokter. Bagian di mana kata penglihatan itu berlimpah di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam kisah para rasul. Kata penglihatan. Lukas seorang dokter. Dia seorang yang terpelajar, saintis, itu bahasanya yang keren gitu ya, seorang yang dengan keilmuannya. Dokter itu kan ilmu pasti. Kalau sakit ya obatnya ini, tidak pakai ilmu kira-kira. Sekarang dokter juga tidak mudah, ketika ada obat-obat yang ditemukan pun harus ada verifikasi, ada pengujiannya. Itulah bagian daripada keilmuan. Bukan dokter itu bagiannya, tapi dokter adalah bagian yang menguji juga. Bapak Ibu sekalian perhatikan, seorang saintis menulis penglihatan. Penglihatan itu sesuatu yang di luar daripada pengetahuan. Ketika dokter yang terpelajar menulis kata penglihatan, tidak mudah. Tapi apa yang ditulis Dr. Lukas membuktikan bahwasanya ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Jika kata itu muncul di dalam Perjanjian Baru melalui seorang dokter, melalui seorang yang tidak mempercayai, kalau itu memang di dokter tidak mempercayai bagian-bagian yang supranatural, tapi ditulis bagian itu. Inilah dokter Kristen depannya. Kalau ketemu dengan dokter Kristen, jadinya kita bisa lebih lega.
ada keterbatasan dari diri dokter. Kalau ketemu dengan dokter Kristen, dia tidak mengatakan berapa bulan lagi, atau kayak kena sakit keras, atau berapa minggu lagi dia akan meninggal. Tidak. Saya pikir tidak. Kata itu keluar, seharusnya tidak keluar. Tapi yang keluar adalah masih ada Tuhan yang bekerja dalam setiap kita. Banyak berdoa. Saya pikir dokter lebih berhikmat seperti itu. Ada keterbatasan di dalam pengetahuan dokter. Karena keyakinannya kepada iman Kristen, mempercayai ada Tuhan yang lebih berkuasa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, saya sangat tertarik ketika kata penglihatan itu berlimpah ditulis oleh seorang dokter. Terlebih lagi Bapak sekalian, kalau kita memahami bagaimana penglihatan di dalam bahasa Inggris tulis dengan vision, itu kata yang tidak mudah Bapak sekalian. Kalau di dalam perjanjian lama banyak di Kejadian ada penglihatan, Yakub juga mengalami penglihatan. Nanti Bapak Ibu bisa searching dengan kata vision atau dengan penglihatan. Ada cukup banyak nabi-nabi mengalami penglihatan. Penglihatan dan penglihatan. Tetapi dalam penglihatan itu jelas satu kejadian yang sama. Mereka tidak menginginkan ada penglihatan. Mereka tidak mengarang-arang tentang penglihatan. Tapi penglihatan itu timbulnya daripada kuasa ilahi, sehingga mereka mendapat penglihatan itu. Di dalam yang saya pelajari ada banyak sekali tentang penglihatan ini. Tapi saya tertarik dengan apa yang ada di satu tafsiran yang ditulis oleh penulis daripada LAI, Bapak Ibu sekalian. Penglihatan ini sesuatu yang luar biasa seperti ini. Penglihatan berarti pernyataan Allah yang diterima ketika orang dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Perhatikan, keadaan antara sadar dan tidak sadar. Tetapi bukan berarti pingsan atau tidur. Ya. Setelah saya membaca, ini kata yang terbaik sekalian, kalimat yang terbaik dari penglihatan ini. Jadi Tuhan memberikan, jadi sesuatu yang diterima oleh orang, bisa seperti itu. Ketika orang dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, tapi bukan berarti pingsan atau tidur. Kalau menerima tidur itu disebut dengan mimpi. Perhatikan, kalau menerima tidur namanya mimpi. Itu berbeda dengan penglihatan. Tetapi kalau antara sadar dan tidak sadar, ya sadar, ya nggak sadar. Disitulah tempatnya penglihatan. Jadi penglihatan tempatnya tidak mudah dipahami secara ilmu. Makanya dokter ini saya sangat tertarik. Antara sadar dan tidak sadar, bukan berarti pingsan atau tidur. Satu tempat yang istimewa penglihatan ini. Dan kalau kita membaca penglihatan, seringkali dikaitkan dengan waktu malam. Yang kita baca juga waktu malam. Waktu itu Paulus mendapatkan penglihatan pada waktu malam, bukan tidur sekalian. Jadi ini bukan satu kontras. Di malam gambarnya itu gelap, tetapi bisa melihat. Inilah penglihatan. Di malam yang digambarkan gelap, tidak ada penerangan. Malam kan identik dengan gelap, tapi bisa melihat sesuatu. Inilah penglihatan. Tapi kita perlu berhati-hati dengan penglihatan ini. Karena di dalam perjanjian lama, nabi-nabi palsu itu, perjanjian lama sudah beribu tahun yang lalu, nabi-nabi yang palsu itu juga sering mengatakan penglihatan-penglihatan yang ilahi. Tetapi itu salah semua, tidak bisa dibuktikan. Tempatnya istimewa, maka orang bisa bermain di sana. Nabi-nabi palsu memanfaatkan hal ini. Bahkan di zaman kekinian pun ada orang-orang yang juga memanfaatkan situasi seperti ini. Karena penglihatan itu sulit dibuktikan. Sekali lagi tempatnya antara sadar dan tidak sadar. Kalau Bapak Ibu, saya dapat penglihatan, Bapak Ibu boleh percaya dan tidak. Betul kan? Itu hak kita percaya dan tidak. Saya pun juga kesulitan membuktikan.
Tapi saya sadar, kalau saya mengatakan saya punya penglihatan, saya sadar saya bohong atau tidak. Jadi penglihatan itu, verifikasi yang pertama adalah yang menyatakan, yang menerima penglihatan itu sendiri. Bohong atau tidak bohong. Kalau dia bohong, ya artinya ya sampaikan penglihatannya bohong. Tapi mari kita kembali pada fokus ini. Penglihatan datangnya daripada Tuhan, sumbernya daripada Tuhan, kata yang baik antara sadar dan tidak sadar, bukan pingsan atau tidur. Jadi Paulus ketika dia mendapat penglihatan itu, sesuatu yang ilahi itu keluar. Kalau berikutnya di dalam ayat yang kita baca, itu juga ada roh, bukan Roh Kudus sebutkan, tapi roh Yesus. Wow, ini menarik. Berarti kan bagus sekali. Ini adalah satu-satunya kata yang muncul, roh Yesus sekalian. Wow. Apakah Yesus itu, karena ini peristiwanya kan Pentakosta, Yesus sudah naik ke surga. Roh Yesus itu turun, dilihat oleh Rasul Paulus, karena roh Yesus. Tapi saya sudah membaca ini maksudnya apa nih, keterangan-keterangan yang ada di dalam buku-buku yang ada. Tidak. Bukan roh Yesus. Mereka bersepakat, hampir semua bersepakat. Bukan roh Yesus atau Yesus yang dilihat oleh Rasul Paulus. Tetapi Lukas ingin menceritakan dengan bahasa yang berbeda tentang Roh Kudus. Yaitu bagaimana Saulus, yaitu nama pertama, nama yang dahulu pada Paulus, dia ditangkap oleh Yesus melalui penglihatan di perjalanan menuju Damsyik. Melalui penglihatan itulah Saulus diubahkan menjadi Paulus yang melayani Tuhan. Jadi roh Yesus itu meneguhkan Paulus bahwasanya Paulus pernah mengalami penglihatan, yaitu penglihatan oleh Yesus. Dan ketika dia melihat penglihatan itu, dia tidak bisa melihat, hanya terang aja, hanya suara yang bisa dengarkan. Siapa yang menulis itu? Cuma Lukas. 3 kali Lukas menulis cerita tentang pertobatan daripada Paulus ini. Dan hanya Lukas yang menceritakan tentang Paulus. Jadi penegasan roh Yesus itu ingin menguatkan Rasul Paulus bahwasanya penglihatan itu benar seperti pada waktu kamu bertemu dengan Yesus. Menarik Bapak sekalian. Roh Yesus cuma 1 kali menegaskan Rasul Paulus pernah mengalami penglihatan dan sekarang dia mengalami penglihatan lagi. Penglihatan yang apa? Bahwa ada satu orang yang di Makedonia berseru-seru untuk minta tolong, datanglah kemari, minta tolong. Bapak Ibu sekalian, penglihatan yang daripada Tuhan adalah penglihatan yang tidak direncanakan dan penglihatan yang memang diberikan oleh Tuhan, dan kalau itu mendatangkan kesejahteraan, itulah datang dari Tuhan. Kesejahteraannya damai sejahtera tepatnya. Paulus ingin bergerak ke Asia, tapi dicegah. Kemudian mendapat penglihatan, dan kemudian dia merasa, dia menarik kesimpulan, dia harus pergi ke Makedonia. Jadi penglihatan yang dialami oleh Rasul Paulus itu mengingatkan dia akan panggilannya. Maksudnya dia dipanggil untuk melayani. Jika bertemu dengan roh Yesus pada waktu dulu dia bertobat, dia dipanggil untuk melayani. Dia seorang yang cukup mapan, bahkan sangat mapan di dalam kedudukannya. Tapi Tuhan memanggilnya untuk melayani. Dan kemudian pada waktu dia mengalami penglihatan ini, dia dipanggil lagi untuk melayani ke Makedonia. Bapak Ibu sekalian, inilah penglihatan. Penglihatan di mana kita dipanggil, para Rasul dipanggil untuk melayani. Dan juga siap dibelokkan. Bukan tujuannya, tapi ada satu kebutuhan di mana ada orang yang perlu ditolong. Kalau di dalam orang-orang sekolah, orang sarjana teologi belajar, ini siapa sesungguhnya dilihat. Ada yang menafsirkan
Ini mungkin Lukas yang dilihat, yang minta tolong. Nanti ada kata ganti, kalau Bapak Ibu membaca, mereka, setelah ayat yang ke-10, itu kami. Jadi Lukas ikut bergabung, gitu ya, Lukas ikut bergabung. Nah, penglihatan kami, siapa itu yang dilihat? Kemungkinan Lukas, tapi itu pun lemah, nggak bisa dibuktikan. Tapi artinya siapapun itu yang coba diperbincangkan di kalangan sarjana teologi, tidak terlalu penting buat kita. Tetapi Paulus melihat bahwasanya penglihatan ini benar daripada Tuhan, dan dia dipanggil untuk melayani, dia siap dibelokkan. Bapak Ibu sekalian, inilah satu pintu yang terbuka bagi penginjilan. Setelah itu, ini jadi kalau ada tafsir yang menarik, itu adalah pembuka. Di awal Paulus dibuka jalan melalui penglihatan. Kemudian dia di Eropa ada bagaimana dibuka jalan. Lydia ditemukan Tuhan dan bertobat. Kemudian kepala penjara di Filipi. Artinya inilah pembukaan yang pertama. Menarik ya lihat strukturnya. Ini pembukaan yang pertama, dimulai dari penglihatan. Kemudian terbuka Injil bagi Lydia, penjual kain ungu, dan kemudian juga kepada kepala penjara di Filipi. Bapak Ibu sekalian, kegerakan misi penginjilan dalam teks yang kita baca dimulai dari penglihatan. Dimulai dari penglihatan. Dan Rasul Paulus tunduk di dalamnya. Saya punya pengalaman tentang penglihatan ini, tapi agak berbeda. Bukan tentang misi, tapi saya ingin bukan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita belajar. Saya pun juga belajar tentang penglihatan, tentang penglihatan. Seringkali karena orang melihat bahwasanya penglihatan ini adalah sesuatu yang ilahi, dan kemudian ada nilai-nilai yang lebih. Sekali lagi, verifikasinya kita susah, tapi tergantung daripada orang yang mengalami penglihatan. Nah, yang saya alami adalah suatu ketika saya ada di dalam satu persekutuan. Ya, kita sedang belajar bersama ya. Belajar artinya kita bersekutu, kita belajar Alkitab, kita memuji, namanya bersekutu. Kemudian tibalah waktu berdoa, dan waktu itu saya berdoa. Saya berdoa, karena ini persekutuan ya ada yang didoakan. Sepanjang saya berdoa, saya terus berkata-kata dalam doa, kemudian ada satu bayangan, saya bisa melihat dengan jelas. Ada anak kecil, usia sekitar 4-5 tahun, perkiraan saya. Anak kecil itu laki-laki. Kemudian saya bisa melihat potongan rambutnya, model poni pendek seperti itu. Dia ada di tempat yang tidak jauh daripada saya, di pojokan di ruangan itu. Sepanjang saya berdoa, saya bisa melihat jelas si anak ini. Setelah selesai berdoa, kemudian setelah semua pada pulang, saya nggak pulang dulu. Kemudian saya coba bertanya dengan tuan rumah yang ada. Tadi ketika saya berdoa, saya melihat yang saya lihat tadi saya ceritakan. Si tuan rumah ini kaget. Pak Edi kok bisa melihat seperti itu? Enggak, saya nggak bisa melihat kok. Kalau saya merasa itu memang benar, ya saya bisa melihat. Artinya itu diberikan Tuhan, bukan saya punya mampu untuk melihat seperti itu. Kemudian si tuan rumah ini menceritakan, saya punya kakak laki-laki. Dia meninggal di usia 4-5 tahun. Wow. Dan orang tuanya masih tidak rela, istilahnya seperti itu, tidak rela, syok banget dengan kematian berarti anak pertamanya, itu anak pertama gitu ya. Dan yang tuan rumah itu anak yang kedua, masih tidak rela. Jadi masih syok cukup lama juga sampai dengan si tuan rumah ini lahir. Dan bayang-bayang anak itu masih ada di rumah itu, katanya seperti itu. Dan ketika saya menunjuk tempat yang ada di tempat itu, ternyata sering kali penampakan anak itu muncul di tempat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang Tuhan bisa memberi penglihatan. Buat saya tidak terlalu penting penglihatan seperti itu. Tetapi ketika saya bisa masuk bagian itu, ternyata orang tua daripada tuan rumah ini belum percaya pada Tuhan. Ya inilah yang Tuhan ingin
Akhirnya saya berkarya bagaimana menyaksikan Injil Kristus kepada Papa daripada tuan rumah itu. Saya sampaikan, saya mendapat yang seperti ini, dan kemudian cukup kaget juga. Ya, akhirnya ya kita berusaha untuk menginjili. Bapak-Ibu sekalian, kesempatan terbuka. Terkadang kita dimulai dengan penglihatan juga. Kalau kita belajar di Rasul Paulus ada penglihatan seperti itu. Saya bukan orang yang sekali lagi indigo, tidak Bu. Bapak Ibu, bukan, saya bukan orang yang indigo. Saya orang yang normal aja. Tapi kadang-kadang di saat-saat tertentu Tuhan memberikan penglihatan. Memang ini bukan satu kali terjadi pada diri saya, ada beberapa kali. Tapi sekali lagi saya tidak mau klaim saya orang yang indigo. Tapi Tuhan bisa memberikan penglihatan itu. Dan tapi seringkali berguna juga di dalam pelayanan yang saya lakukan. Jika pengalaman-pengalaman yang lain, ke dalam perjalanan, saya orang yang sudah tahu arahnya kemana, saya mau kemana ini. Tetapi saya tidak mau menempuh jalan yang rute yang sama terus setiap hari. Jika saya berjalan, di dalam jalan itu ada kanan atau kiri, jarak tempuhnya tidak beda jauh, saya lebih seringkali bertanya cepat pada Tuhan, saya kanan atau kiri ya Tuhan? Aneh mungkin Bapak Ibu merasakan, kok kanan sama kiri gitu ya. Ketika perasaan saya kiri, ya udah kiri aja. Kemudian jalan aja lagi ada belokan yang sama, yang jaraknya nanti ketemunya nggak terlalu jauh juga. Saya sering bertanya cepat dalam hati, kanan atau kiri, atau terus. Kemudian ya udah langkah seperti itu. Dan beberapa kali saya mendapati bahwa saya ketika dalam perjalanan itu ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Dan itulah namanya kita mengerti tujuannya, tapi kita membuka diri, saya membuka diri. Kalau memang Tuhan mau belokkan perjalanan saya, Tuhan ingin ada arah yang berbeda dan Tuhan ingin sesuatu, kenapa saya tidak tunduk pada Dia? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kegerakan gereja yang pertama di Eropa. Di dalam warta Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa download, itu dalam bentuk PDF. Itu sengaja hari ini saya tidak membagikan renungan atau struktur renungan saya pada Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya sengaja membagikan di dalam warta itu adalah bagaimana perkembangan gereja kita yang pertama kali muncul. Bukan kebetulan kalau dimulai dari kota Kudus. Kita sedang memiliki Roh Kudus dan gereja kita GKMI dimulai dari kota Kudus. Saya pikir bukan kebetulan nama yang sama. Kita syukuri. Ini adalah satu nama yang baik dari kota Kudus dan kegerakan daripada Roh Kudus. Dimulai dari kota Kudus, berkembang ke seluruh Jawa, ada ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Bali, ke Sulawesi, ke NTT, ke NTB, dan juga menjangkau di luar Indonesia. Semua kegerakan ini terjadi, dimulai daripada seorang dari keluarga Tesinta. Bapak Ibu sekalian, dari satu keluarga Tesinta, karena lahirlah GKMI. Dari satu visi yang Tuhan berikan bagi satu keluarga Tesinta, kita boleh mengenal Tuhan. Kita diberkati bukan? Dengan kita percaya pada Tuhan melalui diizinkan oleh GKMI. Saja kita belajar bersama-sama bahwasanya dari satu kegerakan muncullah lahirlah satu gereja yang cukup besar. Hari ini dilaporkan ada 16.000 anggota tinggal di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi bukan hanya GKMI Bapak sekalian, tapi itu ada beberapa yang termasuk di dalam GKMI gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Roh Kudus bukan satu peristiwa sekali lagi. Iya, itu satu peristiwa. Tapi yang penting di dalam masa kekinian adalah bagaimana kita membuka diri, memahami Roh Kudus itu terus berkarya. Dan dia menggerakkan kita. Dan kita dipimpin melalui penglihatan. Kalau memang itu penglihatan itu benar daripada Tuhan, mari kita bersama-sama mendiskusikannya. Saya bukan orang yang anti Bapak sekalian terhadap
penglihatan. Nanti kalau kita ngomong, wah Pak Edi membuka diri dari penglihatan, itu perlu diuji. Tapi kalau kita belajar daripada Alkitab, bukankah Eropa dimulai dari satu penglihatan? Kalau memang ada satu di antara kita yang punya penglihatan, bukankah kita bisa mendengar? Mengujinya nanti diuji dengan waktu. Dan akan ketahuan juga apakah itu benar atau salah. Tapi kalau kita memang ada penglihatan dari kita ingin GKMI Pengharapan bergerak kemana? Ada di antara kita yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan, menerima penglihatan itu. Mari kita membaginya visi itu, dan kita bisa mengarahkannya. Kemana kita harus bergerak? Apakah kita cukup sampai di sini? Oke, kita akan terus berkembang. Atau ada memang Tuhan arahkan bagi kita? Kalau nanti rencana bulan 11, bulan November, kita punya pos di Sidorejo di Lampung akan didewasakan. Artinya kita sudah tidak punya pos lagi. Kita masih ada satu rayon di Kalimalang. Tapi apakah visi Tuhan berhenti sampai di sini? Kita berharap tidak. Kita sedang mencari di mana ladang Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita, kalau kita percayakan untuk mengambil pos. Tapi kalau Tuhan memberi penglihatan bagi kita saat ini, mari kita diskusikan. Barangkali Tuhan mengarahkan kita mau bergerak kemana. Bapak Ibu sekalian, ladangnya masih luas untuk kita bergerak. Tapi mari kita izinkan Roh Kudus menguasai kita. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pentakosta, iya. Dan hari ini ada kegerakan dalam diri kita. Karena Roh Kudus tinggal bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terkadang kami sulit untuk memahami akan Roh Kudus dan kegerakannya. Tapi hari ini Tuhan menyingkapkan oleh firman, melalui pengalaman, melalui yang terjadi dalam diri Paulus dan timnya. Tuhan sanggup membukakan pelayanan di benua Eropa, mulai kegerakan daripada Roh Kudus, mulai penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Biarlah hari ini kami bersama-sama belajar ya Tuhan. Kami sadar Roh Kudus tinggal bagi setiap kami, dan itu terus berkarya. Karena Roh Kudus selalu menginginkan yang terbaik bagi kegerakan iman kami, pertumbuhan iman kami, dan juga kegerakan gereja. Kiranya Tuhan menyingkapkan hati dan pikiran kami, sehingga setiap pernyataan-pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami boleh menyikapinya dengan tepat, sebagai bagian dari kegerakan iman percaya kami, sekaligus juga kegerakan daripada gereja. Tuhan mampukan kami semua sebagai bagian daripada gereja, dan kami adalah gereja-gereja itu, untuk kami bersama-sama memikirkan, kami sama-sama bergerak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tumbuhkan setiap hari iman percaya kami, mulai firman yang kami baca, mulai perenungan yang kami coba renungkan tiap-tiap hari, dan mulai doa-doa yang kami naikkan tiap hari, yang bersama-sama di dalam kesetawan hati dan pikiran kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan memantapkan hati kami semua. Tuhan meneguhkan kami semua. Ada Roh Kudus yang tinggal setiap kami, dan kami dimampukan dengan Roh Kudus itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus akan memeratakannya di hati kita. Bapak Ibu sekalian, pada minggu ini kita juga akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dan yang ulang tahun pernikahan pada bulan Mei 2020 ini. Untuk doa-doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS.
Akan mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun hari lahir maupun berulang tahun pernikahan di bulan Mei. Kita belum bisa berjumpa di gereja, tapi tanpa mengurangi hikmat atau berkat pada Tuhan, kita bisa melakukannya dengan jarak yang dengan kita tidak perlu bersama dengan ada jarak di antara kita. Saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, nanti nama-nama yang saya sebutkan, Bapak Ibu tidak perlu berdiri, yang bulan lalu saya suruh berdiri, tapi nanti kita akan merubah posisi. Cukup dalam posisi Bapak Ibu sekarang, tengadahkan tangan Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu lihat ya, dan saya akan mendoakan untuk Bapak Ibu sekalian. Cukup tengadahkan tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan, saya berharap Bapak Ibu berdekatan duduknya, silahkan dipeluk, masing-masing memeluk. Dan saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Yang berulang tahun hari lahir, tanggal 4 Mei, Bapak Franz Daniel Indarto. Tanggal 5 Mei ada 2 orang, Bapak Benyamin Santoso Sukamto dan Saudara Samuel Wijay Wigianoto. Tanggal 9 Mei, Bapak Junaidi Hudiono. Tanggal 14 Mei, Bapak Harjono Sukamto dan Ananda Christopher Lionel Cahyono. Tanggal 15 Mei, Bapak Anton Sri Pobiantono. Tanggal 16 Mei, Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Tanggal 17 Mei, Ananda Mikael Arpeus. Tanggal 20 Mei, Saudari Melia Alisiana Manurung. Tanggal 22 Mei, Bapak Sandi Gunawan. Tanggal 25 Mei, Saudari Ngamira. Tanggal 27 Mei, Ibu Emma Violen Manurung dan Saudara Daniel Kurniadi Hartono. Tanggal 28 Mei, Ibu Marcella Saputra. Tanggal 29 Mei, Saudari Ratu Sima. Tengadahkan tangan kalian, tangan Anda, dan saya juga akan menyambut berikutnya. Ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Adwin Purwantoro, tanggal 9 Mei. Juga Bapak dan Ibu Sandi Gunawan di tanggal yang sama. Kemudian tanggal 20 Mei, Bapak dan Ibu Adi Sudiro. Yang keempat, tanggal 30, baru saja kemarin, Bapak dan Ibu Peter Ernest Sukamto. Mari kita siapkan Bapak Ibu sekalian berulang tahun, tengadahkan tangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berulang tahun pernikahan, saling memeluk. Bapa di surga, kami bersyukur. Firman-Mu berkata, kejadian kami begitu hebat dan luar biasanya, begitu dahsyatnya. Kalau kami lahir ke dalam dunia, Tuhan merencanakan bagi setiap kami. Tuhan punya rencana indah bagi setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami berulang tahun, nama-nama yang sudah hamba sebut, boleh mengingat akan Tuhan yang begitu mengasihi, akan rencana indah Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati perjalanan bagi setiap kami di dalam tahun-tahun yang boleh berlalu. Dan kami tahu Tuhan sungguh menopang kami. Tuhan sungguh baik kepada kami. Di dalam segala hal yang kami lakukan, yang terjadi dalam setiap kami, Tuhan hadir. Di dalam sukacita kami, Tuhan dimuliakan. Di dalam segala keadaan yang berat bagi kami, Tuhan menopang kami. Tuhan, biarlah kami berdoa, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan berkati kesehatan mereka.
Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Dan Tuhan berkati dari setiap apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan nyatakan, Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan. Kami tak henti-hentinya bersyukur pada Engkau, Allah yang memeliharakan kami. Begitu dahsyat dan ajaibnya. Kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tapi perjalanan kami juga dahsyat dan ajaib. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, yang berulang tahun di bulan ini. Dan kami berdoa juga untuk setiap kami yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan kasih yang terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan pernikahan saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kasih yang Tuhan sudah berikan sejak awal mereka berjumpa. Kasih yang mula-mula itu pula yang Tuhan terus pertahankan dan terus tingkatkan bagi mereka. Mereka semakin menyadari tanpa kasih Tuhan yang menyertai keluarga mereka, pertemuan mereka, maka tidak akan terjadi pernikahan ini. Dengan keyakinan yang sama ketika Tuhan memberkati pernikahan mereka, maka hari ini pun juga akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Setiap musim yang berlalu dalam pernikahan mereka, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati. Bila ada kerinduan di antara teman-teman kami yang berulang tahun pernikahan, yang Tuhan juga nyatakan, bila kasih dan setia menyertai mereka semua ya Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, sekaligus keluarga memberkati bagi banyak keluarga, bagi banyak orang. Mereka boleh senantiasa bersatu hati di dalam pikiran, di dalam perasaan. Mereka menjadi satu daging di dalam Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti lagu ulang tahun setelah kita selesai ibadah ya. Kita buka semua mic-nya, kita nyanyi ulang tahun bersama. Dan mengakhirinya dengan pujian yang akan disampaikan oleh Bu Hana, dan setelah itu kita akan bersama-sama memberikan komitmen kemuridan dan berkat Rasul. Terima kasih Pak Edi untuk semua doa-doanya. Selama hari-hari yang sulit ini, pasti kita merasakan penyertaan Tuhan dan merasakan kasih-Nya yang sempurna selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan satu lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa
sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati. Amin. Amin.